wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya ada kesempatan ini. Saya mohon izin Pak Mungkin mudah-mudahan berkenan ya. Saya lagi belajar coaching Pak. Ini saya menjadikan Pak Solihin dari SMA Kertanegara SMK Kertanegara untuk coaching dengan permasalahannya Pak Solihin ya. Nanti saya mohon Pak Solihin jadi supervisor saya. Kita jam berapa Pak? Jam setengah 12. Ya nanti segera datang. Iya ya, mudah-mudahan Segera doa proses. Terus dari Bapak nanti mau melakukan coaching dengan Pak Solihin, apa potensi yang dengan yang paling utama itu melatih kepercayaan diri saya Pak. Kepercayaan diri karena kalau coach itu kadang saya masih takut, masih ragu, apalagi kalau yang saya latih itu usianya lebih tua dari saya. jadi itu kepercayaan diri yang ditingkatkan. Kemudian apa yang saya amati Ya saya harap dengan bisa mengamati bagaimana perform saya terhadap itu, karena saya kadang kalau kurang percaya diri itu ngomongnya ya masih sering terbata-bata gitu, karena juga kurang fokus. jadi saya nanti performnya Ya kalau begitu sementara hari ini sampai hari ini kira-kira penilaian Bapak terhadap Bapak itu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira angka berapa? Dan karena untuk sampai berapa? ya saya berharap itu kalau sekarang ini saya menilai saya itu masih banyak kurangnya Pak. Jadi ya hitungan angka itu mungkin masih angka 4 lah kalau dari 10. Jadi kan belum ada paruhnya. Nah, dengan Bapak supervisi nanti mudah-mudahan ada peningkatan perform saya, kepercayaan saya mau menyampaikan Kira-kira targetnya sampai berapa? ya saya berharap maksimal mungkin paling enggak 8 atau 9 walaupun tidak sampai 10. Kemudian dari apa yang harus harapan dari Bapak? Ya harapannya titik kelemahan saya itu bisa diketahui. Apa yang perlu saya tingkatkan itu juga perlu saya perbaiki. Kalau kurang prima ya saya optimal. Makanya ya pertama saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan yang kita harapkan dalam proses lancar dan potensinya juga bisa Terima kasih Pak Solihin ya. Mudah-mudahan dengan Bapak observasi saya bisa ada jalan keluar saya ya perbaikan untuk performa saya. Saya mohon waktunya ya Pak. ya makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Solihin ya. Alhamdulillah ini kita ada kesempatan waktu ketemu yang jenengan rencanakan untuk coaching. Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Amin. Silakan mau cerita apa? Sebenarnya saya melakukan coaching ini dengan panjenengan ini, saya ingin cari sebuah solusi atau pencerahan untuk saya terkait dengan siswa saya banyaknya yang bolos
maklum, tapi kalau dari maklum pun juga kelihatannya kurang pas karena kita di dunia pendidikan. Kami di SMK Kartanegara Kota Kediri mayoritas muridnya itu adalah cowok dengan basic pendidikannya adalah pendidikan teknik. Jadi cewek kita 1 tahun itu akan satu paling banyak itu 5. Ini kebetulan tidak akan ini siswa saya yang cewek itu ada 7. Dari persentase itu hari ini itu banyak anak-anak yang tidak masuk sekolah atau bolos. Bolosnya itu dimulai dari pagi, kemarin dia sampai siang, sampai pulang sekolah dia enggak pulang ke rumahnya enggak sore harus sama teman-teman. Jadi maksud Bapak ini curhat apa? Maksud tujuannya untuk permasalahan di sekolah? Saya berharap dengan saya bisa menyampaikan ke panjenengan apa yang saya rasakan ini, saya bisa mendapatkan sedikit pencerahan dan solusi terkait dengan jumlah siswa saya yang tidak masuk. Masalahnya siswa yang bolos, Pak ya. Masalahnya siswa yang bolos tidak masuk sekolah. Sudah Bapak temukan belum permasalahan? Atau identifikasi dulu lah masalahnya itu apa saja, Pak? Kalau hari ini sampai hari ini, Pak, dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini itu terkait dengan jumlah siswa yang tidak masuk sekolah yang banyak. Kita sudah mulai begitu anaknya masuk, kita coba kita dari masalahnya di mana. Rata-rata mereka tidak masuk sekolah itu karena yang pertama faktor ekonomi, sehingga mereka tidak sekolah tapi mereka itu bekerja. Itu ekonomi dan kerja ya, yang saya tangkap permasalahan. Ada lagi masalah lain atau cukup itu, Pak? Kalau yang ya ada beberapa anak tidak banyak presentasinya sedikit, itu memang anaknya itu kurang nyaman dengan jurusan yang Permasalahan di SMK 2 ya. Oh. Nah, Bapak udah tahu ada permasalahan. Apa yang mau Bapak rencanakan berikutnya? ini untuk kita yang kita jalankan itu hari ini adalah bagaimana memperkecil itu. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk menggali anak-anak yang kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan mereka tidak bekerja. Ini kita sampaikan ke teman-teman, ternyata dari teman-teman ada yang namanya IPB, ini produksi dan desa. Sehingga anak-anak yang memang kesulitan ekonomi untuk sementara dimasukkan masuk di grupnya IPB. Sehingga di SMK itu ada di produksi dan jasa yang dimana ini itu menerima pekerjaan dari luar. Hasil dari pekerjaan itu dikembalikan ke anak. Beberapa anak yang ikut di sana Itu rencana Bapak ya? nanti yang sudah kita jalankan. Oh, sudah jalankan. Ya, yang kita sudah jalankan. Tentu saja untuk kita yang berikutnya ini yang terkait anak-anak yang tidak bisa dengan jurusannya karena swasta itu yang mereka sebenarnya masih belum nempeng. Nah, rencana kita yang kasusnya untuk yang ini kita lakukan penyelesaian dengan memanggil orang tuanya supaya nanti ada tindak lanjut dari orang tua juga mengetahui perkembangan aslinya yang ada di sekolah, bahwasanya mereka itu tidak sekolah karena mereka itu kurang nyaman dengan jurusan yang mereka pilih. Mereka sekolah di swasta, jadi istilahnya apa sih entengnya tidak mengenal anak-anak. Karena kita yang akan kita jalani itu adalah kita panggil orang tua. Ya, rencana itu memang ya berharap bisa membuahkan hasil itu, Pak. Iya. Kalau sudah merencanakan, nah, nanti siapa yang akan Bapak ajak kerja atau aksi nyatanya apa ke depannya atau komitmennya dengan siapa dan ya, itu Ya, kalau untuk rencana ke depan kita akan berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Dan kebetulan saya adalah guru mapel, nanti kita kolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian kita kolaborasi juga dengan teman-teman guru kita. Nanti dari proses pemanggilan itu yang akan memanggil adalah teman-teman guru kita. Dari teman-teman guru kita nanti akan dianalisa datanya, kemudian setelah dianalisa datanya, kalau anak itu menjadi baik berarti sudah selesai. Kalau menjadi masih belum sembuh, yang kita akan lakukan yaitu kunjungan atau visit untuk memperkecil nilai-nilai anak-anak yang boleh.
itu membangun komitmen dengan rekan Bapak ya. Iya. Waktunya yang diperlukan atau ada nggak jadwal kira-kira 1 semester atau 1-2 bulan gimana waktu? Ini nanti untuk pelaksanaan anak-anak yang seperti apa yang akan dilakukan pemanggilan orang tua itu dimulai dengan anak-anak yang dalam waktu 1 minggu itu tidak masuk sebanyak 2 kali atau boleh 2 kali kita langsung adakan depan kita langsung panggil orang tua. Mungkin setelah kita panggil orang tuanya nanti ada penyelesaian misalnya anaknya sembuh ya berarti sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masih terbolos ya akan dilakukan pemanggilan. Jadi harapannya itu bisa menyelesaikan masalah Bapak ya. Berapa yakin Bapak itu bisa menyelesaikan masalah pembolosan siswa Bapak? Kalau dengan metode seperti itu kita hari ini yakin 95% pasti akan mengurangi nilainya anak-anak bolos. Kenapa? Karena senakal apapun anak itu kalau kita sudah ada komunikasi dengan orang tua itu akan ada mengalami titik jerak. Dari proses titik jerak ini kan sedikit pemaksaan. Biarkan nanti setelah ada teguran juga dari pihak sekolah dan orang tua anaknya kan lebih baik. Alhamdulillah kalau gitu Bapak sudah bisa menemukan sendiri jalan keluarnya Iya. permasalahan Bapak ini. Iya. Nanti kita temukan hari ini setelah ngobrol dengan Pak Jumlah. Oh iya, alhamdulillah. Dari situ baru kepikiran, oh iya harusnya juga diadakan apa namanya home visit gitu. Yang awal kita kemarin udah kolaborasi dengan teman itu maunya hanya kita panggil orang tuanya saja, tapi belum sampai di home visit. Dan begitu ngobrol dengan Pak Jumlah ketemu lagi. Ya. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Saya merasa bersyukur walaupun saya pun yakin dengan Bapak. Iya, semoga nanti dengan hasilnya ini nanti yang akan kita rencanakan semoga membawa nilai yang positif untuk sekolah kami, untuk sekolah swasta. Harapannya dengan proses ini nanti bisa di tahun berikutnya masyarakat lebih percaya kepada sekolah kami. Kita juga terima kasih ke Pak Dia yang kita ada sharing seperti hari ini ternyata bisa membangkitkan apa ya khusus dari saya sendiri. Dari proses ini kita menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan Bapak dan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang Bapak kelola. Ya Pak ya. Dan mungkin Bawa manfaat barokah untuk amin amin. Ya alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. ya. Terima kasih Pak Dul. Iya, Moga-moga. Pak Usi, terima kasih Pak Usi. Alhamdulillah Pak Mulisin tadi saya sudah diskusi panjang dengan Pak proses polisi. Ya. Saya minta masukan dari Pak. Penilaian dari dapat Ya alhamdulillah. Yang awalnya saya kurang percaya karena saya mungkin bukan senioritas ya gitu. Ini kok tadi kelihatan lebih percaya diri dan lebih mantap. Jadi alasannya tidak apa? ya setelah saya mempelajari materi-materi dan setelah saya banyak melihat kekurangan saya di mana itu saya coba mengembangkan. Kemudian apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya pada bagaimana kita menggunakan saya? Oh iya, alhamdulillah kalau gitu Pak Mulisin mau berbagi ilmu dengan saya, malah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan semakin meningkat kemampuan saya. Kalau saya perhatikan mulai dari awal sampai akhir tadi, beliau Pak Abdullah itu benar-benar bisa konsentrasi dan menangkap dengan paham apa yang disampaikan. Karena paham bisa konsentrasi, kita itu langsung sangat detail ya Pak. Seakan-akan tidak ada gangguan sedikit pun. Itu muncul kepercayaan dirinya. Itu yang saya
bagaimana menurut penelitian ini? Ya karena memang saya sendiri kan tidak bisa menilai diri saya. Kalau Pak Muhsin sudah menilai ada kepercayaan diri, alhamdulillah, berarti saya sudah mampu meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Yang awalnya saya kurang percaya diri, setelah Pak Muhsin menilai saya malah semakin percaya diri. Alhamdulillah, saya berterima kasih Pak Muhsin sudah mau bercerita kepada saya dan mau menilai saya. Kalau saya sudah menilai nama tidak dengan bahwa kemampuan percaya diri dengan meningkat, dengan sudah menangani juga, terus apa kira-kira yang perlu pandangan kebakaran? Yang jelas karena kepercayaan diri itu tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, itu perlu proses panjang juga, jam terbangnya juga. Saya akan lebih banyak berlatih, kemudian banyak workshop atau banyak belajar dari rekan guru yang senior, pada rekan kepala sekolah juga, untuk komunikasi lebih terbuka, dan kemudian ya kembangkanlah potensi yang punya, sehingga kepercayaan diri saya semakin hari semakin meningkat. Itu intinya ingin belajar dengan mengembangkan, dengan berlatih, ya kan, dengan bahasa ibu guru yang baik, komunitas harus diluaskan. Ya, Terus ya. tindak lanjutnya apa Pak? Sebagai langkah konkret. Yang pertama jelas saya akan ya seperti tadi banyak minta saran masukan pada rekan-rekan apalagi yang senior. Tolong dong saya dinilai, tolong dong saya dimasukin. Itu yang pertama. Dan ketika sudah tahu kekurangannya apa, kalau memang butuh melatih dengan ikut workshop atau pelatihan, ya saya ikut. Jadi rencananya 1-2 bulan ini ya, setelah saya tahu kekurangannya, saya akan ikut banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi. Mungkin di penggerak juga bisa. Bagus sekali tindak lanjut dengan biasanya kegiatan itu bisa menunjang meningkatkan kompetensi panjenengan bahwa kepercayaan untuk percaya secara intensif lakukan. Semoga apa yang kita lakukan, yang saya amati Amin. saya juga tentang apa yang saya harapkan nanti bisa lebih bagus. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Muhsin sudah berkenan dan meluangkan waktunya bisa berbagi cerita dan berbagi ilmu pada saya, dan mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kepercayaan saya ya. Pak Solihin alhamdulillah sudah mau berbagi cerita juga. Ya walaupun sebenarnya saya ini siapa, pengalamannya juga belum seberapa. Saya berharap akan semakin meningkat kepercayaan diri dan akan semakin menambah wawasan untuk meningkatkan coaching. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.